Jumpa lagi dengan channel Ingat Lagi yang membahas tentang idiom dan terminologi kata yang sering kita jumpai. Dan pada edisi perdana bagian keempat ini, saya masih akan mereview tentang kata yang ada dalam komunikasi pemasaran atau marketing. Dan saya akan menyampaikan review tentang apa itu brand awareness. Brand awareness adalah kata yang mengacu pada kemampuan konsumen untuk mengenal produk Anda lewat jinglenya, lewat logonya, atau lewat fitur-fitur lainnya yang mengasosiasikan dengan produk tertentu atau layanan tertentu yang terkait dengan brand Anda. Jadi, kemampuan orang untuk mengenal brand Anda akan mengacu bagaimana konsumen itu akan lebih sering membeli produk Anda atau mengapresiasi produk Anda. Jadi ketika brand awareness Anda semakin tinggi, maka konsumen akan cenderung memilih produk Anda. Karena biasanya konsumen itu akan membeli produk yang mereka ingat dan mereka tahu persis mengenai produk ini tentang apa, layanannya bagaimana, dan kualitasnya seperti apa. Ketika brand awareness ini mencapai satu tingkatan yang sangat baik, artinya konsumen sudah mulai ada kepercayaan tentang kualitasnya, tentang pelayanannya, atau tentang berbagai hal mengenai produk Anda, baik itu packagingnya, kemudian kualitasnya, maka brand itu akan mampu meningkatkan daya beli konsumen, meningkatkan kesetiaan mereka terhadap brand Anda. Jadi sejauh mana kemampuan brand Anda untuk memberikan kesadaran secara penuh kepada konsumen ini akan menjadi satu tolak ukur. Di dalam brand awareness ini ada 4 tingkatan. Pertama adalah unaware brand. Yang kedua adalah brand recognition, ketiga adalah brand recall, dan keempat adalah top of mind. Yang pertama, unaware brand. Apa gitu unaware brand? Artinya brand Anda ketika disebutkan orang nggak tahu brand Anda. Mungkin karena Anda belum terlalu masif mempublikasikan, sangat terbatas. Jadi orang tidak tahu keberadaan tentang brand Anda. Mereka tidak menyadari keberadaan brand Anda. Yang kedua adalah brand recognition, yaitu ketika orang menyebutkan tentang suatu brand, mereka ingat. Mereka mempunyai asosiasi tentang layanan dari brand Anda, kualitas brand Anda, dan lain sebagainya, termasuk apa fungsi dari brand Anda, produk Anda. Yang ketiga adalah brand recall, yaitu ketika orang diminta menyebutkan nama-nama brand, maka Anda berada di dalam katakanlah 1 sampai 5 ya. Jadi Anda ketika menyebutkan Anda ada dalam satu di antara 5 itu. Mungkin yang ke-1, kedua, ketiga, dan 4 sampai ke-5. Itu disebut bahwa brand Anda sudah sampai pada tahapan brand recall. Yang terakhir adalah top of mind. Ketika brand Anda sudah mencapai top of mind, artinya Anda selalu nomor 1. Misalnya ketika orang menyebut katakanlah air mineral, yang ada di benak mereka adalah Aqua. Jadi Aqua sudah mencapai tahapan top of mind. Atau ketika orang menyebut katakanlah mie instan ya, orang tiba-tiba menyebut secara umum mereka menyebut katakanlah Indomie atau Super Mie. Jadi sampai di mana brand Anda itu berada di top. Misalnya orang menyebut kata sepatu olahraga, yang ada di dalam top of mind adalah misalnya secara rata-rata ya, misalnya Nike. Jadi produk atau merek Nike sudah mencapai tingkatan brand awareness yang tinggi atau top of mind. Nah, bagaimana untuk supaya Anda bisa memberikan satu tingkatan brand awareness yang baik, yang tersosialisasikan, bisa dilakukan melalui media sosial. Misalnya, Anda memperkenalkan secara terus-menerus melalui media sosial, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat TikTok, lewat Instagram. Jadi bagaimana agar brand Anda semakin diingat dengan
kepada konsumen. Lalu bisa juga melalui misalnya Anda membuat konten-konten kreatif, ya di mana brand Anda selalu dimunculkan di situ. Nah, ketertarikan konsumen atau semakin mengingat produk Anda dan layanan Anda, maka brand Anda akan semakin dikenal. Dan misalnya juga melalui misalnya Anda mengajak influencer untuk selalu menyertakan brand Anda di dalam kegiatan mereka. Jadi macam-macam influencer bisa menyebutkan brand Anda. Jadi berbagai macam cara untuk bagaimana meningkatkan kesadaran orang terhadap produk Anda dikaitkan dengan layanan dan kualitas. Dan terakhir adalah bisa juga Anda memperkenalkan brand Anda melalui acara-acara sponsorship. Ketika Anda misalnya memberikan sponsor pada satu acara musik misalnya, Anda ikut di situ, brand Anda dicantumkan di situ. Atau banyak kegiatan-kegiatan untuk agar konsumen semakin ingat brand Anda, semakin ingat kualitas produk Anda, dan semakin ingat dengan layanan produk Anda. Ini semua bagian dari strategi untuk mempublikasikan brand Anda agar semakin dekat dengan konsumen, sehingga konsumen akan memilih produk Anda.